Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Yang kami hormati para pemirsa rahimahullah, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita banyak kenikmatan, sehingga pada puasa ke-13 ini kita dapat berpuasa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berpuasa di akhir nanti. Amin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa rahimahullah, alhamdulillah kita sebagai seorang muslim diberikan nikmat yang banyak. Salah satunya adalah nikmat Islam, sehingga kita bisa menjalankan puasa pada hari ini. Dengan berpuasa, mari kita jadikan hidup kita menjadi hidup yang bahagia. Karena orang yang berpuasa akan mendapatkan dua. Yang pertama adalah kebahagiaan manakala kita berbuka. Yang kedua adalah kebahagiaan mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa rahimahullah, kajian pada kesempatan kali ini adalah tentang berdakwah dalam jamaah. Berdakwah artinya mengajak. Bagaimana kita sebagai seorang muslim punya kewajiban mengajak kepada kebenaran, kemudian mencegah kepada kemungkaran. Dalam Al-Quran surat nomor 2, yaitu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 104, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan hendaklah di antara kamu segolongan umat menyeru kepada kebajikan, mengajak berbuat baik, dan mencegah kemungkaran. Merekalah orang-orang yang beruntung. Para pemirsa rahimahullah, dalam berdakwah tentunya yang pertama yang harus kita lakukan adalah berdakwah untuk diri kita sendiri. Ibda' binafsi, mulai dari diri sendiri. Karena dakwah akan sukses manakala kita sudah menjalankan terlebih dahulu, menjalankan amal soleh, sehingga mudah kita untuk menyeru kebaikan. Yang kedua adalah berdakwah kepada keluarga. Tentunya kita sebagai seorang muslim menginginkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga apabila mempunyai masalah akan tenang karena kita punya Al-Quran dan Al-Hadis. Keluarga yang mawaddah, warahmah, yang sakinah, itu bukan berarti kemudian tidak ada masalah. Justru banyak masalah. Tetapi kalau patokannya Al-Quran dan Al-Hadis, itu akan tenang. Ibaratnya perahu, ada ombak, akan tenang karena adanya Al-Quran dan Al-Hadis. Mengajak kepada keluarga, menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, yaitu anak yang menjadi tidak hanya anak dunia tapi juga anak akhirat. Kebanyakan orang mempunyai cita-cita yaitu anaknya menjadi sukses di dunia, akan tetapi terkadang lupa anaknya tidak menjadi anak akhirat. Anak akhirat adalah bagaimana anak kita dididik agama. Dengan dididik agama, tentunya akan mengenal ilmu-ilmu dunia dan juga akan mengenal akhirat. Anak-anak kita bagaimana bisa menghafal Al-Quran, karena anak-anak yang menghafal Al-Quran akan memberikan mahkota kepada orang tuanya kelak di akhirat. Akan tetapi terkadang tipu daya dunia,
orang tua konsentrasi kepada anaknya menjadi sukses hanya di dunia saja. Kemudian dakwah yang ketiga adalah bagaimana kita ke masyarakat. Sebagaimana Rasulullah SAW berdakwah kepada masyarakat, tidak berdakwah sendiri tapi dengan berjamaah, yaitu mencontoh Rasulullah dalam berdakwah menyuruh Mus'ab bin Umair ke Madinah. Walaupun Rasulullah terjun sendiri, tetap menyuruh pada sahabatnya ke daerah, sehingga dakwah syiarnya tambah besar. Islam diterima, kemudian mengajak kepada kebenaran. Itulah cara Rasulullah dalam berdakwah. Karena manfaat berdakwah yang pertama adalah potensi kekuatan disatukan agar lebih kuat. Ibaratnya lidi, ketika menyapu di halaman, lidi disatukan, kemudian untuk menyapu akan cepat bersih. Itulah cara Rasulullah dalam berdakwah, tidak sendiri-sendiri, tapi dengan cara berdakwah, sehingga merubah tanah Mekah menjadi tanah yang dulunya jahiliyah menjadi tanah yang penuh dengan keislaman. Selanjutnya, manfaat dakwah berjamaah adalah memberi semangat satu sama yang lain dalam berdakwah. Tentunya dalam berdakwah banyak rintangan-rintangan. Dengan berdakwah jamaah maka akan saling melengkapi, akan saling memberi semangat penyuruh satu dengan penyuruh yang lain. Selanjutnya adalah berdakwah akan mengingatkan pada rel yang sebenarnya. Karena dengan berjamaah akan mudah saling mengingatkan satu sama yang lain, memikirkan generasi sehingga ada yang menjadi rujukan, yaitu Al-Quran dan Hadis. Itulah beberapa hal bagaimana dalam berdakwah kita harus secara berjamaah, tidak sendiri-sendiri. Para pemirsa rahmatullah, kami berpesan, berwasiat untuk diri saya sendiri juga jamaah sekalian, marilah kita jadikan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Sebelum berdakwah, dakwalah pada diri sendiri, beri contoh pada yang lain. Yang kedua, jadikan keluarga kita sebagai lahan dakwah, sehingga masyarakat tahu bahwa Islam itu indah. Sehingga di samping diri kita baik, berusaha untuk baik dan baik, keluarga juga kita perbaiki, mempunyai anak yang soleh dan solehah, punya anak yang mempunyai orientasi akhirat, sehingga masyarakat akan tahu Islam akan terbesar, sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat luas, rahmatan lil alamin. Demikian materi pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.